Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat olahraga semua, kembali lagi bersama saya di sini. Di sini saya ada video yang berupa tugas kuliah saya, di mana mata kuliahnya adalah manajemen penjas dan olahraga. Judulnya yaitu struktur organisasi olahraga. Dosennya ada dosen pertama Profesor Dr. Ahmad Asmawi MPD, yang kedua Rizky Nurulfa MPD. Dan tugas ini disusun oleh saya sendiri. Ya, sebelum kita mengetahui apa itu struktur organisasi olahraga, kita harus tahu dulu apa itu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sebuah susunan sebagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi yang terdapat pada masyarakat. Yang kedua, struktur organisasi juga dapat dibuat dalam perusahaan, sekolah, yayasan, koperasi, dan yang lainnya. Ya, termasuk olahraga itu sendiri. Dan yang ketiga, struktur organisasi juga berarti susunan dari berbagai macam komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Ya, setelah tadi kita tahu apa itu organisasi, struktur organisasi, dan sekarang kita harus mengetahui juga fungsi struktur organisasi itu apa. Yang pertama di sini ada fungsi organisasi. Struktur organisasi adalah kejelasan tanggung jawab. Setiap dari anggota organisasi harus mempunyai tanggung jawab dan juga apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Karena organisasi itu adalah suatu hal yang sangat penting dan juga amanah. Ketika kita ditugaskan di bidang apa dan di bagian mana, itu kita harus setiap bagian dan bidangnya itu harus mempunyai tanggung jawabnya sendiri. Kalau tidak, organisasi tersebut akan hancur atau tidak berjalan. Dan yang kedua, ada kejelasan kedudukan. Fungsi dari kejelasan kedudukan adalah setiap anggota atau seseorang yang terdapat dalam struktur organisasi sesungguhnya bisa mempermudah dalam melaksanakan koordinasi dan juga hubungan, karena adanya keterkaitan dalam penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota tersebut. Yang ketiga, ada kejelasan jalur hubungan. Di mana fungsi mengenai kejelasan jalur hubungan adalah dalam melakukan tanggung jawab dan pekerjaannya, setiap pegawai dalam satu organisasi maka akan diperlukan sebuah kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur, sehingga dalam jalur penyelesaian pekerjaannya akan lebih efektif dan efisien serta dapat saling memberikan keuntungan. Dan yang terakhir ada kejelasan uraian tugas. Dimana fungsi dari kejelasan uraian tugas adalah di dalam struktur organisasi akan sangat membantu apabila pihak atasan atau pimpinan dapat melakukan controlling atau pengawasan maupun pengendalian, dan juga bagi bawahan akan bisa lebih berkonsentrasi dalam melakukan tugas dan pekerjaannya, sebab perintahnya itu jelas dari atasan. Ya. Nah, di sini saya ada sedikit ada contoh gambaran struktur organisasi yang saya buat ini, ya struktur organisasi olahraga pada cabang olahraga pencaksilat. Yang pertama itu ada ketua, yang kedua ada wakil ketua, yang terusnya ada sekretaris, pembinaan prestasi, bendahara, APD, kesekretariatan, dana usaha, dan perlengkapan. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih pekerjaan dari semua bidang yang ada di sini? Nah, kalau kalian ingin tahu jawabannya, mari kita lihat lanjut. Nah, di sini udah ada pekerjaan-pekerjaan atau pembagian kerja dari ketua sampai perlengkapan. Langsung aja kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada ketua. Yang pertama, ketua tugasnya adalah mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan organisasi dan program kerjanya, serta bertanggung jawab
mempertanggungjawabkan secara internal pada organisasi. Dan yang kedua ada wakil ketua. Nah, wakil ketua ini tugasnya adalah mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan program kerja di seluruh bidang dalam pengurusan dan mempertanggungjawabkannya kepada ketua. Jadi wakil ketua itu memantau semua kinerja dari setiap bidang lalu melaporkannya kepada ketua. Yang ketiga itu ada sekretaris. Sekretaris juga tugasnya adalah yang ketiga ada sekretaris. Sekretaris itu bertugas untuk mengordinasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi, bidang administrasi dan tata kerja organisasi dan mempertanggungjawabkannya kepada ketua. Yang keempat ada bendahara. Bendahara bertugas untuk mengordinasikan dan mengatur seluruh aktivitas pengolahan keuangan organisasi. Lalu selanjutnya ada pembinaan prestasi. Nah, ini ya. Dalam olahraga itu, di mana organisasi olahraga itu terkadang yang pertama dilihat oleh orang lain itu adalah prestasinya. Nah, dari prestasi tersebut apa yang menentukan prestasi itu bisa naik atau turun, yaitu bagian atau bidang pembinaan prestasi ini, di mana dia bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh aktivitas pengembangan sumber daya manusia terkait program latihan dan juga prestasi. Jadi baik atau buruknya pembinaan prestasi maka akan menentukan naik atau turunnya prestasi dari organisasi cabang olahraga tersebut. Lalu yang selanjutnya ada HPD. Nah, HPD ini adalah tiga pekerjaan sebenarnya, di mana H-nya itu adalah humas, P-nya publikasi, dan D-nya adalah dokumentasi. Di mana tugas mereka adalah mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh aktivitas kegiatan organisasi seperti menjadi narhubung, mempublikasikan baik di banner, spanduk atau di sosial media, dan juga mendokumentasikan seluruh kegiatan dari awal, inti, dan juga akhir, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada dana usaha. Dana usaha itu di bawahnya atau naungannya dari bendahara, di mana tugasnya adalah mengkoordinir, mengatur, dan mengelola sumber dana dalam setiap kegiatan, baik mengadakan atau mengikuti dan mempertanggungjawabkannya kepada bendahara. Jadi dalam suatu organisasi itu mungkin kita tidak mempunyai cukup dana untuk mengikuti atau mengadakan suatu kegiatan. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan dana tersebut untuk mengikuti dan atau mengadakan kegiatan? Maka dengan cara dana usaha ini, di mana dana usaha ini mencoba mencari cara agar organisasi tersebut dapat menghasilkan dana yang cukup itu. Lalu selanjutnya ada kesekretariatan, di mana kesekretariatan ini bertugas untuk mengkoordinir dan mengatur seluruh kegiatan setiap bidang organisasi. Jadi setiap di bidang organisasi itu ada mengadakan kegiatan, maka kesekretariatan turun dan membantu untuk memantau dan menjaga keamanan dan juga keaktifan anggotanya. Dan juga kesekretariatan bertugas untuk menghidupkan kegiatan di sekretariat agar anggota itu dapat aktif dan terpantau. Lalu yang terakhir di sini ada perlengkapan, di mana tugasnya adalah mengkoordinir, mengelola, mengatur, menjaga, dan mendata seluruh peralatan dan perlengkapan yang ada dalam setiap organisasi olahraga, mau baik apapun cabang olahraganya, pasti ada yang
namanya alat baik yang digunakan untuk latihan, untuk bertanding dan yang lainnya itu wajib dijaga, didata dan dikelola agar dapat terkoordinir semuanya tuh, oleh bagian perlengkapan. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan dan berikut adalah pemaparan tugas saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.